Terima kasih pemirsa, Anda masih dalam IDX Market Opening. Pekan ini memang menjadi pekan terberat bagi indeks harga saham gabungan atau IHSG. Aksi jual investor asing maupun domestik membuat indeks turun hingga ke level terendah dalam 1 bulan terakhir di 5.892,65. Tekanan aksi jual yang melanda indeks harga saham gabungan oleh investor asing maupun domestik kembali membawa indeks meninggal level psikologis 6.000. Kinerja indeks pada penutupan perdagangan Rabu kemarin turun hingga 1,42% di level 5.985,52. Bahkan indeks sempat mencatatkan level penurunan paling anjlok dalam 1 bulan terakhir, yaitu 5.892,65 atau turun 5,88%. Sedangkan dalam pekan ini IHSG mengalami tekanan jual selama 3 hari berturut-turut. Awal pekan, indeks melemah 0,46% di level 6.166,82. Kemudian pelemahan berlanjut di hari berikutnya dan membawa indeks meninggalkan level psikologis 6.100 di level 6.071, turun 1,55%. Bahkan pada penutupan Rabu kemarin IHSG kembali meninggal level psikologis 6.000 minus 1,42% di level 5.985,52. Sementara itu investor asing tercatat melakukan aksi jual hingga 1,03 triliun rupiah di pasar reguler, terutama di saham-saham perbankan seperti BBRI, BBCA, dan BMRI. Namun demikian investor asing justru mulai masuk ke BBNI sebesar 763,16 juta rupiah. Lantas apakah pelemahan IHSG sudah mencapai posisi bottoming? Simak pembahasannya sesaat lagi. Berbagai sumber IDX Channel. Kita mulai. Dan pemirsa, pada pagi hari ini saya akan langsung berbincang bersama dengan Ibu Rizka Afriani. Beliau ini adalah pengamat pasar modal. Selamat pagi Ibu Rizka, apa kabar? Selamat pagi Mbak Prisa, alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini. Kita semua sehat gitu ya. Tapi indeks harga saham gabungannya ini tergolong bisa dikatakan koreksi sehat juga tidak Ibu Rizka? Iya, kalau saya melihat ini sudah memasuki bukan koreksi sehat lagi. Jika koreksi sehat itu relatif hanya mengalami penurunan ketika terjadi kenaikan yang signifikan. Baik. Namun beda halnya dengan yang terjadi saat ini. Ini penurunan kita sudah melalui hingga 2 minggu terakhir yang cukup signifikan. Nah, berarti ini bukan lagi koreksi sehat, tetapi mungkin semacam panic selling gitu ya? Ya. Bu Rizka sendiri melihat apa sih yang menjadi latar belakang para investor melakukan pelepasan saham sehingga membuat ya indeks harga saham gabungan bisa dibilang tidak berdaya begitu ya, akhirnya ditutup di bawah posisi 6.000-an lagi. Kalau dari dalam negeri memang banyak yang mengatakan ini faktor dari BPJS Ketenagakerjaan yang rencananya akan pangkas investasi saham dan juga reksadana. Ini kan juga tentunya BPJS ini punya porsi yang cukup besar ya investasinya di pasar modal. Iya, betul Mbak Prisa. Kita lihat memang di sini yang saat ini terjadi adalah kepanikan di pasar. Kalau kita lihat berdasarkan nilai transaksi bursa pada perdagangan kemarin, itu juga terhitung relatif tipis. Itu hanya sebesar 12,1 triliun dan ini juga ada terjadi investor asing melakukan penjualan bersih kurang lebih di 1,03 triliun. Betul. Artinya bukan hanya dari domestik, melainkan juga kita lihat ada faktor global yang turut mempengaruhi perdagangan IHSG kita. Nah, berbicara mengenai BPJS Ketenagakerjaan, betul memang BPJS Ketenagakerjaan ini memiliki porsi yang cukup besar juga di pasar saham kita, di mana dari porsi BPJS sendiri itu ada 23,9%, itu ada di reksadana saham ya dan saham. Nah, di sini kita lihat adanya disampaikan wacana mengenai pengurangan investasi saham dan reksadana BPJS Ketenagakerjaan. Ini turut berimbas kepada saham-saham blue chip kita yang memang pada perdagangan kemarin juga mengalami penurunan yang signifikan. Kita lihat dari segi yang market cap-nya paling besar seperti halnya
yang menjadi leading index biasanya seperti BBCA mengalami penurunan sebesar 2,81%, BBRI sampai di atas 2% juga, begitupun juga dengan BMRI. Jadi memang ini sangat diperhatikan oleh pelaku pasar. Dan kita juga tidak bisa pungkiri bahwa adanya panic selling seiring dengan adanya kekhawatiran ini semakin mengalami penurunan, adanya jadi sehingga membuat margin call. Jadi beberapa investor yang menggunakan fasilitas margin ini langsung melakukan forced sell jika dia tidak melakukan top up. Jadi merupakan ini dampak yang bertubi-tubi bahkan dari kita lihat dari global juga, dari global terkait dengan kenaikan US Treasury yang kita ketahui juga saat ini sudah mencapai kenaikan dari yieldnya sendiri itu bisa 1,70, ya 1,70%. Ini juga menjadi kekhawatiran pelaku pasar. Baik, Ibu Rizka, kalau memang ini adalah gabungan dari sentimen eksternal dan juga domestik, kita tahu kan kalau dari eksternal sendiri mengenai obligasi dan yang lainnya sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru. Karena beberapa dari awal tahun memang sudah sering ya obligasi dari Amerika Serikat yang tenor 10 tahun ini mengalami kenaikan sempat 1,6, kemudian menguji 1,7 dan bertahan di posisi itu saat ini. Apa yang membuat para investor kalau memang lebih ke karena obligasi baru merealisasikan penjualan yang cukup besar ke bawah posisi 6.000 untuk IHSG saat ini? Ataukah memang kondisi dari BPJS Ketenagakerjaan ini yang sempat menyampaikan bahwa mengalami artinya keuntungan berinvestasi di pasar modal misalnya saham dan juga reksadana tidak pernah sesuai dengan harapan karena mungkin market lagi fluktuatif sehingga memilih untuk mendiversifikasi investasinya mereka begitu ya, khususnya di jaminan hari tuanya JHT gitu, membuat para investor juga mungkin agak insecure untuk berinvestasi di pasar modal. BPJS Ketenagakerjaan saja menarik diri gitu. Sehingga melakukan mungkin akan ada koreksi yang besar. Apakah menurut Ibu Rizka sentimen-sentimen itulah yang mungkin dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri mempengaruhi investor lokal? Kepercayaan diri gitu ya? Iya, itu mempengaruhi pertimbangan dari investor lokal. Investor lokal kan saat ini kita lihat mereka lebih prefer kepada saham-saham yang blue chip. Ini berbeda halnya dengan trader. Memang kalau trader lebih ke saham yang second liner, third liner. Tapi kalau kita lihat untuk investor sendiri itu lebih memperhatikan saham-saham blue chip. Dan saham-saham blue chip di sini kalau misalnya kita lihat ini kan sudah mengalami penurunan dalam kurang lebih 2 pekan terakhir ini. Jadi ini merupakan sebuah kekhawatiran apakah ini penurunan masih akan berlanjut atau tidak. Terlebih juga memang kalau dari US sendiri bukan hanya dari yield US Treasury-nya yang terus mengalami kenaikan, namun saya lihat lebih luas dari itu daripada pertumbuhan ekonomi AS yang memang diperkirakan akan tumbuh lebih cepat. Jadi itu juga yang membuat capital outflow. Biasanya kita lihat dari investor domestik itu ketika investor asing secara berturut-turut mengalami penjualan atau net sell, di sini membuat kekhawatiran yang bertambah untuk investor domestik sendiri. Baik. Fluktuasi dari market memang itu sering terjadi. Pelemahan pun di atas 1% bukan kali ini saja dialami oleh indeks harga saham gabungan dalam beberapa periode terakhir begitu ya. Bahkan pernah lebih dalam karena pandemi di tahun 2020 lalu. Tetapi kalau memang ini adalah kesempatan untuk merealisasikan keuntungan terlebih dahulu, ada sentimen kemudian ya ini untuk kita jual aja dulu karena memang peluang indeks memang tampaknya masih akan turun dulu. Kira-kira batasan terkuat support dari indeks harga saham gabungan ini, apakah masih di 5.800-an? Iya, untuk batasan support sendiri, nanti ketika IHSG sudah melewati batas 5.800, karena sebenarnya gini Mbak, pada level IHSG sudah tertembus di bawah 6.000, ini sudah mempengaruhi psikologis market. Ketika IHSG tidak mampu untuk kembali di atas level 6.000, ini biasanya akan terus mengalami penurunan dengan level support-supportnya memang di 5.800. Jika terjadi hal tersebut, maka yang baiknya kita lakukan, kita
mengakumulasikan keuntungan dulu, kita likuidasi beberapa saham dan kita masuk kembali kepada saham-saham ketika mengalami penurunan yang lanjutan. Jadi kita lebih ambil ke buy on weakness nantinya. Buy on weakness ya. Sudah melemah lebih dari 1%, belum direkomendasikan buy on weakness sekarang, masih ada peluang potensi pelemahan lebih lanjut untuk indeks harga saham gabungan dan saham-sahamnya. Ya, kalau untuk hari ini saya malah melihat ada potensi technical rebound. Jadi untuk level, walaupun pergerakannya memang relatif terbatas, di support 5.921 dengan resisten di 6.020. Kenapa ada potensi technical rebound juga? Ketika kita lihat data yang telah rilis, di mana dari sisi activity manufacture PMI pada bulan Maret di Indonesia itu mengalami kenaikan. Peningkatannya sebesar menjadi di level 53,2 dari sebelumnya itu di 50,9. Ini kan artinya memang dari sisi ekonomi kita juga sudah mulai terjadi perbaikan. Ini juga bisa menjadi sebuah sentimen positif dari dalam negeri di tengah kita lihat banyak sentimen negatif yang cukup mempengaruhi psikologis market. Oke, tapi kalau sentimen negatifnya sudah selesai kan tinggal kenaikannya saja. Bahkan jangka pendek ini diproyeksi akan ada technical rebound setelah koreksi yang cukup dalam pada perdagangan kemarin ya. Apa yang akan mendongkrak indeks harga saham gabungan di technical rebound kali ini? Apakah lagi-lagi perbankan, Ibu Rizka? Iya, technical rebound biasanya memang ditopang oleh perbankan. Jadi perbankan sendiri yang sudah mengalami penurunan mungkin bahkan kisarannya untuk saham-saham yang big caps itu sudah sampai 4% dalam satu pekan ini. Itu biasanya juga melakukan technical rebound tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya untuk saham perbankan BBCA, BMRI, BBRI itu kan penurunan pada perdagangan kemarin saja sudah mengalami penurunan 2,2%. Nah, ini sebenarnya nanti akan disikapi oleh investor bahwa mereka yang menunggu-nunggu saham misalnya BBCA telah ditunggu di level 31.000 setelah sebelumnya kan kita tahu di awal tahun ini juga sudah sempat menyentuh level 34.000 ya. Jadi ini merupakan suatu hal yang positif juga buat market yang mulai mau melakukan koleksi atau akumulasi beli dengan buy on weakness. Jadi ini bisa membuat technical rebound pada perdagangan hari ini. Oke, manfaatkan technical rebound meskipun IHSG koreksi, kan masih ada ratusan saham yang kriterianya berbeda-beda, teknikalnya berbeda-beda, peluangnya pun ada yang menarik tentunya ya. Nanti akan kita bahas terkait dengan ada emiten update juga Indosat kan di tengah IHSG justru mengalami penguatan kemarin berbalik arah, pemirsa justru naik 0,4%. Apakah cukup menarik juga untuk dicermati di tengah pelemahan IHSG? Kita jeda terlebih dahulu pemirsa dan juga Ibu Rizka. Kami akan segera kembali pemirsa usai pariwara berikut ini.